kali ini. Salam berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kami akan wawancara dengan beliau, Ibu Sukarni Slamet, salah satu kerabat dari Wage Raden Supratman. Oke, coba. Ada dari istri pertama itu Mbak Kartorejo. Itu orang tua dari Bapak Kartodarsono. Kartodarsono yang pertama, Kusnindar, ya. Kusnindar itu yang namanya Mbah Menang. Oh, Kusnindar itu Mbah Menang. Iya, Mbah Menang itu anak kedua. Nah itu dia istrinya itu kakak dari W.R. Supratman, ya, Mbak Yunya W.R. Supratman. Nah kebetulan Mbah Kusnindar itu tidak mempunyai anak, jadi diambil anak adiknya sendiri, diambil anak dipiara. Nah dipiara sejak itu, terus dia di sini, dia kan tahun 1900 berapa lahirnya 8. Kalau Ya, di sininya itu. kira-kira tahun berapa Bu di sini? Di sininya ya sejak Mbak ya ada. Ini Mas, ini dari pemuda itu. Dari Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang di Jiwa Manunggalnya Keimanan dan PCT Indonesia. Jadi ingin mengorek sejarah berkaitan beliau Wage Supratman di Randu Dongkar, di Pemalang. Iya, Memang ini keponakan saya memang ini ya. Jadi bukan dari ini, memang dari luar, tapi mereka juga akan membaca riwayat daripada W.R. Supratman. Memang W.R. Supratman itu dilahirkan tahun 1903 kalau nggak salah. Di Purworejo. Iya, nah itu kan terus diambil anak oleh adiknya Mbah saya, Mbah Kusnindar itu. Nah, ayah saya tahun 1907. Nah, waktu kecil-kecilnya di sini ya memang mereka yang ini. Hanya waktu tahun 28-30 ayah saya menikah, pindah ke Sulawesi. Disitulah. Nah, si W.R. Supratman sendiri pindah ke Cimahi kalau nggak salah. Itu pinter-pinter tahun berapa? Tahun 28 kalau nggak salah, itu tahun 28 kan bergabung sama pemuda di sana. Ya saya hanya sejarahnya memang saya tahunya mereka di sini membuat lagu Indonesia Raya di sini sampai dia dicari Belanda, hijrah ke Wagelang, di sini dibakar. Itu ayah saya juga kan sudah pisah, jadinya ayah sendiri hijrah ke Sulawesi. Berapa puluh tahun, 35 tahun sudah. Yang saya tahu ya, memang kalau orang tuanya sendiri di Pemalang ya. Ya. Dikebumikan di Pemalang. Di Ancak Suci. Iya. Karena kami juga tahun kemarin, kalau ini belum karena kegiatan banyak Pak, organisasi, kami juga tak berhubungan ke sana. Iya. Bu Isnan sama Pak Isnan. Iya. Kalau menurut beliau juru kunci-nya kan ibunya Bu Isnan itu dulu di Bandung terus dipindah makamnya ke sini. Kalau bapaknya asli dimakamkan di sini. Ini menurut beliau. Jadi kami memang sangat menghormati dan menghargai karena sugesti terbesar Pak untuk bangsa ini beliau dengan lagu Indonesia Raya akhirnya kan negara begitu luar biasa. Nah, mungkin ini kan apa ya kok di sini ternyata ada sebuah anak bangsa yang begitu nilai jualnya sangat tinggi menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Waktu tahun 2006 kebetulan ada Mbak Yu, saya masih ada. Dia menerima penghargaan peserta itu dari Dignas.
hanya beliau sudah meninggal semua sih, sudah semuanya sudah meninggal. Jadi yang saya hanya tahu ayah saya yang bilang dulu di sini. Tapi tidak cerita berapa lama gitu. Enggak. Enggak, ya. Hanya sebenarnya mas saya yang tahu sudah meninggal juga. Jadi dia yang selalu. Jadi kalau saya juga kan pendatang di sini. Saya dari selesai tugas dari Jakarta. Memang nggak selengkap-lengkapnya ya datanya. Memang saya tahunya ya. Berarti tadi setelah ketahuan Belanda kemudian Bakar rumahnya, rumahnya. terus pindah ke Magelang. Magelang itu Magelang. masih kecamatan Ranupur. Iya. Malah di sana meninggalkan itu. Ya dia sama bapak ibunya kan, berarti kan mbah saya itu punya 11 bau tanah di Magelang. Oh, Magelang itu? Iya. Itu terkenal dengan tanah menang. Oh, terkenalnya tanah menang Iya, di tanah Magelang menang, itu. Magelang. Coba tanya sana orang pada Siap. Iya di situ. Atau kritis. Perak. Tanah menang. 11 bau ditinggal begitu. Tapi ya sudah di hak milik dari itu pemerintah. Diambil. Sudah milik rakyat di sana, sertifikat sudah itu. Tapi masih terkenalnya tanah menang. Peninggalan hanya tanah doang. Ya tanah itu aja yang Iya, berarti kita nggak ada tahu. rumah apa Nggak nggak ada ya. Nggak Terus ada. beliau bapak dari Wage Supratman itu dulu sebagai apa? Tentara. Oh, tentara. Entar apa. Tentara. Kan ya memang ya namanya juga pegawai kecil ya, Iya. jadi tidak berkecukupan. Sedangkan Mbak Yunya dapat mbak saya ya orang ya terpandang lah, pokoknya banyak apa warisannya apa semua banyak. Kalau tentara itu zaman dulu PKR apa ya apa? Apa Anu, ya? Kenil, PKR apa kenil? apa ya? Apa Kenil peta? apa nggak ngerti itu. Oh ya, pokoknya tentara gitu ya. Nah itu punya dia kan bersaudara berapa? Yang satu ada dapat Belanda, tentara Belanda. Nah itu yang mengganti namanya kan Wage Raden Supratman. Dengan adanya itu diganti jadi Wage Rudolf. Oh, ternyata makanya kalau kami di organisasi itu beliau memang kurang berkenan memanggil Rudolf. Jadi karena hanya panggilnya Wage Supratman karena Rudolf itu menurut saya Iya. pemberian istilah Harus untuk ini. bisa sekolah agar di apa Iya. istilah sekolah Belanda gitu. Iya iya. Ya itu maksudnya dia Wage Raden Supratman. Diganti. Saya juga lihat di itu siapa yang masukkan, kayaknya salah di sana itu. Karena anak Rudolf itu ya. Iya. Iya. Di sini juga keluarga enggak kurang Hmm. bisa Untuk menjelaskan sejelas-jelasnya karena kami juga di sini setelah pensiun aja masuk Sini deh. orang tua saya yang ada di sini juga kembali setelah dinas dari Sulawesi tahun 65 baru kembali masuk sini. Waktu kecil-kecilnya di sini. Itu. Ya, kita kan hanya tahu oh iya oh itu mbah gitu. Kalau itu anu sekecil-kecil itu juga. ya. Terima kasih Pak Mbak Nuwun. Waktu itu juga ada yang datang juga. Jadi ini wawancara eksklusif yang disampaikan oleh beliau Ibu Soekarni Slamet, salah satu kerabat dari beliau Wage Supratman, Wage Raden Supratman. Nah, beliau menyampaikan namanya sebenarnya Wage Raden Supratman, tapi ingin bersekolah dan diterima di Belanda pada saat itu diganti dengan Rudolf. Karena mengikuti sama Mbak Yu. Mbak Yang Yunya kebetulan yang dapat dapat orang Belanda. Belanda. Nah, itu juga. Terima
Terima kasih. Akhirnya ya. Salam berkat rahmat Allah yang Ya. Maha Kuasa. Terima kasih. Kabupaten Negeri.